Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Kak, Apa? Oh, iya lupa. bentar Kak. Sepeda motor siapa ini Kak? Sepeda motor Pak Imam. Ya sepeda motor kakak lah. Gimana? Bagus ya? Sepeda motor kakak? Iya dong. Bentar Kak. Masa iya? Kakak punya uang beli sepeda motor sebagus ini? Loh. Kamu jangan mikir kalau kakak itu nggak punya uang. Terus di pikiran kamu kakak beli motor ini pakai apa? Pakai daun? Ya enggak lah. Enggak. Jangan-jangan ini pasti hadiah dari bos kakak. Pak siapa namanya? Mas Pak Agung. Iya kan? Kamu jangan sok tahu, Dek. Gak ada bukti. Malah bilang seperti itu. Sok tahu. Ya bukannya apa ya Kak. Soalnya kan akhir-akhir ini ya kakak itu beli baju baru. Terus selalu beli makan di luar. Padahal adik itu tahu gaji berapa, gaji kakak itu ya nggak cuman sih, maksudnya berapa. Jadi masa iya dalam jangka waktu secepat ini hampir 3 bulanan kakak udah bisa beli semuanya? Beli semuanya apa, Dek? Udahlah, Dek. Kakak kan sudah bilang barusan. Jangan sok tahu kamu itu. Iya, bukannya adik sok tahu Kak. Cuma kan adik tadi udah bilang kalau adik itu tahu gaji kakak itu berapa. Masa iya secepat dan setiba-tiba ini kakak bisa beli semuanya? Kayaknya nggak mungkin deh. Astagfirullahaladzim, Dek. Kamu itu sama saja seuzon seperti itu. Kamu pasti punya pikiran yang negatif kan soal kakak? Iya, bukannya adik itu punya pikiran negatif Kak. Enggak kok, adik sama sekali nggak punya pikiran negatif. Iya, tapi barusan omongan kamu itu mengarah ke sesuatu yang lain. Kakak paham. Iya. Kamu itu duplikat kakak. Tidak bisa dibodohi dan bisa membodohi. Waduh. Ya gimana ya Kak, soalnya dari baju yang merek Zara aja ya setahu adik itu bukan ini yang kakak dibeliin sama bosnya, Mas Agung. Habis sendiri tuh. Alah Kak, nggak usah bohong, uang segitu itu kan hampir malah lebih dari setengah gaji kakak. Masa iya kakak mau kan? beli kayak gitu? Ini nih, sok tahu. Udah, Dek, kamu itu kalau tidak ada kejelasannya, tidak ada buktinya, nggak usah ngomong seperti itu. Itu sama aja kamu itu nggak percaya sama kakak, Dek. Kakak ini bukan begal, ya. Jadi kamu tuh nggak usah kaget. Yang Kalau bilang kakak itu begal siapa? kakaknya menjelaskan. Loh kakak sendiri yang bilang kalau adik ini duplikat kakak. Maka dari itu Kak, adik juga nggak bisa dibohongin. Kak, adik cuma mau ngasih tahu ya Kak sama kakak. Kakak itu nggak usah terlalu ya kebahagiaan deh, maksudnya kesenangan kalau dikasih sama bosnya sesuatu yang menurut adik sih nggak masuk akal ya, ngasih bonus sampai berlebihan. Iya Pasti udah. Ya itu ini dibelikan sama Pak Agung. Puas kamu? diberikan Pak Agung. Ya. Mas Agung itu? Iya. Pak Agung siapa? Serius? Aduh Kak, kakak coba deh Kak pikir, zaman sekarang ada orang ngasih cuma-cuma. Nggak mungkin Kak, pasti Mas Agung itu punya niat terselubung, pasti itu. Dek, kakak itu kan nggak minta. Masa iya kakak? Pak Agung, tolong saya dibelikan NMAX New yang terbaru. Gak mungkin kan? Kak. Ini pemberian. Kakak gak mengharap. Kalau kakak menolak, nanti kakak yang dosa. Menolak rezeki. Betul? Kak, betul. Maksud adik itu bukan itu Kak. Maksud adik, sekarang kakak coba deh pikir, nggak usah sok polos. Sebenarnya kakak juga paham kok. Kakak tahu kan, orang kalau baik, sebaik itu, tanpa kakak melakukan apapun, tiba-tiba dikasih sepeda motor kayak gini, pasti punya niatan, pasti ada sesuatu yang dia mau. Aduh, Dek. Kamu itu kalau dikasih rezeki, ya alhamdulillah. Bukan malah itu kamu itu kurang bersyukur. Gimana sih kamu ini? Aduh, iya deh, terserah kakak, terserah. Yang terpenting ya Kak, Hadi tuh nggak percaya sama orang yang ya baiknya kelewatan kayak gini. Pasti ada sesuatu. Udahlah, Dek. Namanya orang memberi, ya harus kita terima.
Kalau kita menolak itu sama dengan menolak rezeki, paham kamu? Aduh kak udahlah kak. Kakak tuh dari tadi kelihatan tahu bohongnya. Emangnya adik kenal kakak itu baru setahun 2 tahun? Enggak ya, dari kecil. Jadi kalau kakak menyembunyikan sesuatu dari adik itu sangat kelihatan. Mata kakak itu nggak berani natap mata adik. Emang dari tadi kakak lihat kemana? Lihat ke atas gini, lihat ke bawah gini. Enggak, aduh, udahlah kak, nggak usah bohong. Sekarang adik tanya dengan jujur, tolong jawab. Sebenarnya kakak sama Mas Agung itu, bos kakak itu, punya niatan apa, ha? Punya misi apa? Misi gitu. Oke, kakak bakal jujur sama kamu. Biar ya kamu nggak cari. Kakak ini sampai sumpek dengernya. Sekarang kakak tutupin aja. Kamu ini kan sudah dewasa dan juga umur kamu ini sudah cukup matang untuk berkeluarga. Mending kamu nikah aja sama Pak Agung, Dek. Apa? Nikah sama Mas Agung? Iya. Enggak ya kak. Kakak ini gimana sih kak? Kakak tahu sendiri kan, kalau adik ini udah punya pacar adik Mas Danang lagi merantau keluar kota, dan adik tuh nggak pernah cinta sama bos kakak. Ya tapi kamu kan nggak tahu keadaan pacar kamu di perantauan itu seperti apa. Siapa tahu dia sudah ditangkap polisi, enggak ya? Terus jual cuangki ataupun jual tisu di lampu merah. Ya, terus, kamu nggak tahu kan? Ya terus emangnya kenapa kak? Loh, yang terpenting adik bakal setia menunggu Mas Danang sampai Mas Danang datang untuk melamar dan menikahi adik. Yang setia bakal tersingkir oleh yang selalu ada, paham kamu? Selalu ada buat kakak kan Mas Agung? Iya. Selalu ada buat kakak dan juga selalu ada buat kamu. Kak, udahlah, kamu yang udahlah. Mending kamu nggak usah bantah. Ini itu jalan yang terbaik, Dek. Kamu bisa lihat sendiri seperti apa Pak Agung. Sudah mapan, terus terjamin. Hidup kamu ke depannya nggak bakalan susah. Kakak jamin. Aduh kak. Jangan cuma karena harta ya kak. Kakak bisa menjamin kebahagiaan adik. Bayangin aja kalau ada menikah sama orang yang nggak ada cinta ya kak. Cinta bisa tumbuh dengan sendirinya. Nggak ada. Iya menurut kamu. Kak, kenapa nggak kakak aja yang menikah? Kenapa harus adik? Adik pokoknya nggak mau ya. Kalau kakak tetap maksa, kakak aja yang nikah sama Mas Agung itu. Nikah sana, makan tuh cinta, makan tuh hartanya. Bener-bener. Kakak tuh yang gila. Bisa-bisanya adiknya. Lagi kan ya kak, bisa-bisanya kakak itu mau nikahin sama orang yang nggak dicintai. Udahlah nurut aja. Aduh, adik aku itu tetap aja kekeh sama keputusannya. Ini nggak bisa dibiarin sih. Bisa-bisa gawat ini. Pokoknya aku harus melakukan segala cara untuk membuat adik aku itu mau nikah sama Pak Agung. Kalau dia itu nggak mau nikah sama Pak Agung, waduh, bakalan kacau balau ini. Udahlah, nanti biar aku pikirin yang matang-matang untuk mengambil keputusan dan mencari jalan supaya adik aku itu mau dinikahkan sama Pak Agung. Aduh, emang batu dia. Alhamdulillah, ternyata kerjaan aku ini selesai juga. Ya udah deh, bentar lagi aku mandi, terus langsung istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Danang? Iya Pak. Ya udah Nang, masuk aja Nang. Permisi Pak. Ya Nang, silakan Nang, duduk. Oh iya Pak, saya datang ke sini, saya mau pamit Pak. Iya Nang, kan tadi malam kamu udah telepon aku Nang. Aku sudah tahu Nang. Iya Pak, saya ini kan sudah merantau lama di sini Pak, dan saya juga sudah mengumpulkan uang untuk biaya usaha saya dan biaya pernikahan saya Pak di kampung. Jadi saya rasa saya mau pamit pulang Pak, dan saya mau mengucap banyak-banyak terima kasih sama Pak Gogon, karena Pak Gogon sudah mau menampung saya untuk kerja di sini Pak. Iya Nang, tapi kamu sudah dipikir-pikir lagi.
kalau kamu ini mau berhenti kerja sama aku. Iya Pak, saya sudah dipikir matang-matang Pak tentang keputusan saya untuk pulang. Jadi eh, saya sudah siap Pak, dan saya meminta doa sama Pak Gogon agar segala urusan saya di desa nanti bisa lancar Pak. Iya Nang, kamu tenang aja, kalau masalah itu aku pasti doain kamu kok. Iya Pak Gogon, terima kasih banyak. Saya juga doakan Pak, segala urusan Pak Gogon di sini selalu dilancarkan. Iya Nang, makasih banyak ya doa kamu. Iya Pak Gogon. Pak, saya mohon maaf Pak kalau misalkan kabar pamitnya saya ini mendadak, dan saya ini juga banyak-banyak ngerepotin di sini dan di perusahaan. Jadi kalau saya ada salah, saya minta maaf Pak sama Pak Gogon. Ya, tanpa Pak Gogon di sini, saya ini nggak tahu Pak bakal jadi apa. Ya intinya saya benar-benar banyak pengalaman Pak di sini, dari Pak Gogon, dari teman-teman saya juga di perusahaan Pak Gogon. Jadi saya rasa ini sangat berat Pak buat saya. Tapi saya juga nggak bisa lama-lama Pak meninggalkan tanggung jawab saya untuk merawat orang tua saya di kampung, dan saya juga memberikan tanggung jawab sama calon istri saya Pak. Iya Nang, aku udah paham Nang. Ya aku juga makasih banyak ya Nang. Berkat kamu ini perusahaan aku ini tambah ya naik lah. Iya Pak, saya juga bisa meningkatkan kualitas perusahaan Bapak secara nggak langsung juga berkat teman-teman setim saya Pak, dan juga berkat arahan Pak Gogon. Pokoknya saya ini benar-benar banyak menerima ilmu di sini Pak Gogon. Jadi ilmu itu insya Allah akan saya terapkan nanti di usaha saya di kampung Pak. Ya saya mungkin hanya itu Pak yang mau saya sampaikan sama Pak Gogon. Jadi saya sekarang mau pamit Pak. Iya Nang, kamu di perjalanan hati-hati ya. Nanti kalau udah di kampung kamu ngabarin aku ya. Iya Pak Gogon, siap. Nanti saya sampai di kampung pasti kabarin Pak Gogon kok, tenang aja. Iya Nang, iya siap. Iya Pak Gogon. Ya sudah Pak, kalau kayak gitu saya mau langsung pamit aja Pak. Soalnya biar saya ini sampai di rumah tidak terlalu malam. Iya Nang, tapi kamu tunggu di sini dulu ya. Soalnya barang kamu ada yang ketinggalan. Oh, apa Pak? Bentar, aku ambil dulu ya. Aku rasa barang aku nggak pernah ada yang ketinggalan di sini. Oh, Pak, ini bukan barang saya. Memang iya Nang, barang ini bukan punya kamu, tapi ini hadiah buat kamu. Loh, Nih, hadiah Pak? terima ya. Waduh, Pak. Pak Gogon sampai ngasih saya hadiah, Pak. Iya Nang, ya Iya udah. Pak, hadiah ini. Iya Pak, hadiah ini biar buat kenang-kenangan. Iya Nang. Loh, ini kok kunci Pak? Bener Nang, itu kunci mobil. Hah? Loh, maksudnya Pak Gogon ngasih hadiah mobil sama saya? Iya Nang, Loh, bener. Pak, ini Pak Gogon serius Pak? Ya serius lah Nang, ngapain juga bercanda. Ya Allah Pak, terima kasih banyak ya Pak Gogon. Ya Nang, ya Nang. Ya Allah Pak, saya gak nyangka Pak, Pak Gogon ini memberikan saya mobil Pak. Iya Nang, mobilnya ada di depan, warna putih. Ya Allah Pak, saya pikir itu mobil siapa tadi Pak. Semoga aja bermanfaat ya buat kamu itu mobil. Iya Pak, ya Allah Pak, saya benar-benar gak nyangka Pak. Intinya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sama Pak Gogon Pak. Iya Nang, iya. Pak Gogon sampai
ngasih saya mobil, Pak. Ya, mungkin udah rezeki kamu. Udah, ngapain juga nangis? Iya, Pak. Saya terima kasih banyak, Pak Gogon. Saya akan selalu ingat, Pak, apa yang disampaikan Pak Gogon dan apa yang sudah Pak Gogon berikan sama saya, Pak. Iya, Nang. Juga kamu nanti kalau udah di desa, kalau misal modal kamu kurang, katanya kamu mau bisnis di desa. Iya, Pak. Langsung kabarin aku. Iya, Pak. Dengar? Iya, Pak. Pak, sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah, Pak, dan saya terima kasih banyak, Pak. Iya. Dan juga aku takutnya ada salah juga. Aku minta maaf ya sama kamu. Iya, Pak Gogon. Pak, ya sudah, Pak. Saya mau pamit pulang aja, Pak. Iya ya, Nang. Kamu hati-hati ya di perjalanan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Nang. Iya, Pak. Nang, sebenarnya aku merasa kehilangan kamu, Nang. Aku gak nyangka, Nang, kalau kamu itu mau berhenti kerja sama aku, Nang. Ya, tapi mau gimana lagi? Kan Danang itu kesini juga merantau. Ya udah deh. Semoga aja di desa Danang itu sukses. Amin. Ya udahlah, mending aku istirahat dulu. Aku nggak mau, Beb. Iya, Beb. Nurut aja, Beb. Ayo cepat. Nangis terus kamu, Dek. Nangis terus. Udahlah, kayak anak kecil aja kamu ini. Ya kenapa nggak kakak aja yang dikasih sama Mas Agung itu? Duh, Dek. Ini itu jalan terbaik buat kamu dan juga buat kakak. Ini hari spesial kamu, hari penting kamu sekarang. Iya, Beb. Hari ini kamu akan menjadi calon seorang istri orang lain. Aduh, kakak. Kakak bilang ini hari spesial, iya. Karena sebentar lagi, setelah dia menikah, kakak bisa dapat apa aja dari Mas Agung, iya kan? Kakak paham nggak sih? Beb, Kakak itu- kayak gini tuh, Loh, sama Dek. aja jual adik. Dek, Kok ngejual kamu, Beb? Nggak mungkin, Beb. Kakak kamu itu ngejual kamu. Iya, Kakak tapi kamu itu pilih yang terbaik buat kamu, Beb. Pilih yang- Kamu itu pasti enak, Beb, sama Mas Agung itu. Aduh, Beb. Semua itu bukan cuma tentang harta ya. Lagian bener kan? Kakak ini secara nggak langsung jual adiknya demi barang-barang yang kakak mau. barang-barang yang kakak mau. Dari dulu kakak tidak pernah mempunyai sifat matre, enggak gadah. Ya terus, kalau sekarang gimana kak? Sudah kakak tahu sendiri adiknya nggak mau dinikahin. Kakak tetap kekeh kan? Karena apa? Karena harta kan? Karena kakak takut dipecat kan? Karena semuanya kan? Dek, kalau ngomong kamu jangan sembarangan ya. Kamu tahu bicara dengan siapa? Ini kakak kandung kamu. Jadi jangan asal ngomong. Tapi bener kan kak? Kakak nyuruh adik nikah sama Mas Agung. Padahal udah jelas-jelas adik ini nggak mau. Karena kakak takut kehilangan semuanya kan? Semua yang Mas Agung kasih sama kakak, iya kan? Udahlah, Dek. Kamu nurut aja sama omongan kakak. Lagi apa susahnya sih? Tidak ada seorang kakak, apalagi kakak kandung. Itu ya kedepannya memberisi kamu itu untuk hal yang bukan yang kebaikan. Kak, Nggak terbaik, nggak mungkin. Logikanya aja begitu. Kak, makanya jadi manusia itu yang punya pendirian, Loh. yang punya. Kamu jangan menasihati kakak dan mengajari kakak. Jangan ngebantah sama kakakmu, Beb. Hidup kamu itu pasti enak, Beb, sama kakakmu, Beb. Hidup kamu itu pasti terjamin. Beb, bukan masalah jaminan apapun itu. Yang aku permasalahkan, Beb, dulu kakak itu bilang sama aku, kalau Dek, hidup bahagia kita itu ternyata bukan cuma tentang uang ya, Dek. Kita dikasih sehat, dikasih bahagia. Ternyata itu membahagiakan ya, Dek. Sekarang apa? Kakak
bisa menebak kehidupan aku bakal bahagia hanya karena Mas Agung punya uang. Iya, tapi kan pilihan kakakmu itu yang terbaik buat Karena kamu Beb. itu yang di pikiran kamu cuman bahagia. Dek, hidup itu ada prosesnya. Setiap orang punya jatah untuk jatuh. Jadi buang pikiran kamu kalau hidup ini isinya cuman bahagia terus, nggak ada hidup yang bahagia terus. Dengerin kakak. Ya, terus ngapain kakak bilang kalau ada Ini bakal hanya bahagia? permulaan. Kalau ini dan kedepannya nanti tidak ada kebahagiaan buat kamu, buat apa kakak mengambil keputusan seperti ini? Aduh, udahlah, Kak. Kamu itu nggak usah berdebat sama kakak. Iya, Beb. Apa yang kakak pilih, apa yang kakak putuskan, itu sudah keputusan yang matang. Apalagi buat kamu, adik kandung kakak. Aduh Kak, nggak usah munafik, nggak usah berlindung di kata-kata ingin membahagiakan adik. Semua yang Dari kecil kamu hidup sama kakak. Apa kamu itu tidak introspeksi diri? Dengan kamu bilang barusan kalau kakak itu munafik. Kakak tidak punya sifat seperti itu. Tarik ucapan kamu itu. Ya udah, mending sekarang kamu nggak usah ngebantah. aku nggak mau, Beb, aku nggak mau. Udahlah, Beb. Kasih nurut tahu si Devi. Kasih tahu, Cah. Udahlah, Beb. Nurut aja sama kakakmu, Beb. Nggak bisa, Beb, aku nggak cinta, Beb, sama Mas Agung. Kita bisa tumbuh dengan sendirinya. Beb. Enggak, Kak, tapi nggak Beb, mau. ayo, Beb. Kak. Diam. Ceki, Ya bos, udah siap bos. udah siap dong. Kamu udah tadi nungguin aku? Enggak kok bos, barusan bos. Ya syukur deh kalau semisal barusan. Oh iya Jack, gimana penampilan aku? Udah rapi? Keren bos, dan rapi. Oh, ganteng nggak? Ya ganteng lah bos. Iya Jack, soalnya kan aku ini mau akad nikah. Masa iya aku gak ganteng? Iya bos, saya doakan semoga lancar ya bos. Iya Jack, makasih ya kamu udah berdoa seperti itu. Iya bos. Ya gak nyangka aja ya Jack, aku udah mau menjadi suami orang. Iya bos. Kamu semoga aja nyusul juga ya. Amin. Semoga aja kamu dapat pendamping hidup yang ya menerima kamu apa adanya, yang cinta tulus sama kamu. Ya, Ya Bos. kalau semisal kamu nanti mau menikah, kamu bilang aja sama aku kalau semisal butuh modal. Oh gitu. Iya bos, ya bos. Aku yang mau ngasih sama kamu. Soalnya kan kamu kerja sama aku udah lama ya kan? Ya bos, ya bos. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja. Ya, Yaudah yuk. Aduh, Kak. Kakak, dia nggak mau, Kak. Diam. Jangan bantah sama kakak. Iya, Beb, Jangan udah, ngelawan. Beb. Diam. Nurut Ayo. Tapi ada nggak cinta, Kak. Udah ayo. Diam. Aduh, Kak, aduh. Loh, Devi sama kakak kok ada di sini? Kan, adik udah bilang kak kalau adik ini mau jemput si Devi. Udah diam di sini kamu. Jangan kemana-mana. Kemana? Ih, apa sih Mas Agung? Saya itu nggak mau ya sama Mas Agung. Aduh, Di ini. kalau si aku masih ngomong kayak gitu. Udahlah, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Hari ini akad kita. Ya kan cuma Mas Agung aja yang menginginkan akad ini. Kalau saya enggak ya Mas, saya nggak mau sama Mas Agung. Aduh, udahlah sayangku, kamu gak usah ngomong kayak gitu. Hari ini akad kita. Masa iya kamu ngomong kayak gitu sama aku? Iya, tapi kan Mas Agung juga tahu kalau aku nggak pernah mau ya sama Mas Agung. Aku ngelakuin semua ini terpaksa. Kenapa? Terpaksa? Iya. Percuma, meskipun kamu bilang terpaksa, sekarang ini udah mau akad. Mas Agung, jangan cuma karena Mas Agung ini bos kakak saya ya. Jadi Mas Agung itu bisa seenaknya. Mas Agung ini bisa bayangin nggak? Mas Agung bakal menikah sama orang yang nggak cinta sama Mas Agung, yang terpaksa menikah sama Mas Agung. Udah diam. Pak Agung, saya minta maaf. Udah, gak usah manggil Pak Agung, Dek Agung. Kan sebentar lagi adik ini bakal jadi adik ipar Kak Kevin. Iya di Agung.
Kakak minta maaf atas sikap si Devi. Aduh, Mungkin. nggak usah minta maaf. Apa sih, Dek? Udah kamu diem aja. Udah, meskipun kamu bilang kamu terpaksa kamu mau nggak nanti kamu punya istri yang nggak cinta sama kamu, yang terpaksa. Nggak apa-apa, Devi, nggak apa-apa. Nanti lama kelamaan bakal cinta juga. Mas Agung, jangan pede-pede ya jadi manusia. Jangan karena Mas Agung punya segalanya, jadi Mas Agung bisa memanfaatkan seseorang. Mas, cinta itu nggak bisa dibeli sama uang ya. Dek, ini jangan bicara sembarangan. Ini tuh atasan kakak, Dek. Bentar. Mas Agung, kan yang mengiyakan pernikahan ini Kak Kevin. Kamu kok makin sembarangan ngomongnya ya, Devi? Pak Agung, saya barusan kan sudah minta maaf, Pak. Oke. Kalau semisal kamu gak mau sama aku, kembalikan semua yang udah aku berikan sama kakak kamu dan juga termasuk kamu. Ayo. Kalau emang kamu gak mau nikah sama aku. Udahlah Beb, nurut Hah? aja Beb. Ya, lagian kakak ngapain menerima semuanya, Kak? Kakak tuh sama aja lo ngejual adik. Dek, kakak itu nggak ngejual kamu. Kakak itu mau yang terbaik buat kamu. Ya udah. Kalau emang kamu gak mau akad sekarang sama aku, Devi, kembalikan semua yang udah aku berikan sama kakak kamu dan juga kamu. Pak Agung, Ayo, sekarang juga bisa nggak? Iya, tapi nggak bisa kayak gitu, Pak. Kan kakak saya juga nggak minta sama Bapak. Pasti Bapak sendiri kan. Udahlah, kamu itu diem aja. Mau nggak? Enggak kan? Nggak bisa kamu kan? Ya tapi kan kakak saya nggak bakal minta apa-apa. Itu kan dari kemauan kamu sendiri. Emang iya kemauan aku. Tapi kakak kamu ini ngambil. Kalau enggak, bakal aku pecat kakak kamu. Hah? Gimana? Apa sih Mas Agung? Keterlaluan banget. Mau? Semua kembalikan, kakak kamu aku pecat. Pak Agung, Udah Beb, nurut aja Beb. saya barusan kan sudah bilang, Pak. Tenang, Pak. Ini cuman sikap Devi sementara seperti ini. Nanti saya jamin, Pak, Devi itu nggak akan seperti ini, Pak. Saya jamin. Iya, kalau emang kayak gitu, Kevin, kasih tahu deh kamu. Kalau ngomong sama aku, jangan sembarangan. Baik, Pak Agung. Saya mengerti. Nanti saya ini bilang sama si Devi supaya ngomong sama Pak Agung itu nggak sembarangan. Ya udah. Terus ini gimana, Kevin? Hah? Aku gak mau ya. Kedepannya ada kata-kata aku terpaksa, aku gak mau. Ya tapi kan. Iya, Pak. Udah diem. Beb, udah Beb. Kamu mau kalau kakak itu dipecat, ah? Mau nggak? Ya udah. Kamu kasihan nggak sama kakak? Devi, Nggak kasihan? aku tegaskan sekali lagi sama kamu. Kalau emang kamu gak mau nikah sama aku, yang pertama, kakak kamu aku pecat. Yang kedua, semua yang aku berikan sama kakak kamu, termasuk kamu, kembalikan. Pak Agung, saya barusan sudah bilang, adik saya ini mau, Pak. Ya, mungkin di awal sikap adik saya ini memang seperti ini, Pak. Ya, mungkin dia itu karena shock atau kaget. Kan bisa aja seperti itu, Pak. Tapi saya jamin, Pak Agung. Tapi Dek, diem. Kakak lagi bicara ini. dia mau ngasih tahu kalau semua barang yang dikasih Mas Agung tuh nggak pernah dia terima. Udahlah. Gak pernah kamu terima. Iya, saya tumpuk di kamar belakang. Ya udah, kembalikan. Dan uang yang selalu aku berikan sama kakak kamu ini, kembalikan semua sekarang juga. Dan mulai sekarang kakak kamu aku pecat. Beb. Ya udah, kalau semisal Pak Agung. Kevin, adik kamu gak mau ini. Adik saya mau, Pak. Adik saya mau, Pak. Dev. Udahlah Beb, mau aja Dek. Beb. Please, Dek. Kamu gak kasihan sama kakak? Iya. Lagian ini semua itu yang terbaik buat. Siapa ini? Itu kayaknya pacar aku deh, si Devi. Ada apa ya? Loh, Mas Danang. Mas Danang. Sayang? Mas Danang, ya Allah. Kamu kapan pulang, Mas? Iya, hari ini aku baru pulang. Mas, selamatin aku, Mas. Aku mau dinikahin sama orang ini. Bentar. Kevin, Ya, Pak. ini siapa? Ini pacar saya, Mas Agung. Hah? Pacar kamu? Iya, saya pacarnya. Oh, kebetulan kalau kayak gitu. Bukan, Pak Agung. Hari ini aku mau akad nikah sama si Devi. Loh.
Sayang. Ini ada apa? Mending kita langsung laksanakan aja Pak Agung akadnya. Biar cepat lebih baik. Tunggu mas. Ini saya mau mendengarkan alasan Devi dulu. Kenapa sampai-sampai pacar saya ini mau dinikahkan sama orang ini? Itu bukan urusan kamu, itu urusan keluargaku. Jadi kamu jangan ikut campur. Mas Danang, tolong Mas, aku nggak mau nikah sama orang itu Mas. Dek, udah. Semua ini terpaksa Mas. Dek. Kakak aku diberi segalanya oleh majikannya Mas. Ternyata majikannya itu ada maunya Mas. Kalau aku sekarang nggak mau menikah sama Pak Agung, kakak aku bakal dipecat dan aku harus mengembalikan semua yang Mas Agung kasih buat kakak. Berarti udah diem. Mas, sabar dulu Mas. Berarti kamu ini dipaksa karena sesuatu itu? Iya Mas. Enggak, Devi ini mengikuti kata hatinya juga. Enggak. Kata paksa. Ayo Mas, Pak, kita Mas langsung. Danang bantuin aku Mas. Pak, maaf sebelumnya. Saya juga nggak mau membiarkan pacar saya ini menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Kamu ini bisa apa? Hah? Kakaknya ini sudah setuju kalau aku ini bakal nikah sama si Devi. Udah ayo Pak, kita langsung. Nggak mau. Diem deh. Pak. Tapi Aku bilang jangan ikut campur. Mas, Kamu siapa? saya pacarnya Devi. Saya kakaknya. Paham kamu? Ya udah, ini gimana jalan keluarnya? Ayo. Mas, aku Diam. batal nikah kalau aku bisa mengembalikan semua yang Mas Agung kasih sama kakak. Oke, aku akan mengembalikan yang kamu kasih sama Devi dan kakaknya. Aduh, emangnya kamu tahu harganya itu berapa? Nominalnya itu berapa? Yang udah aku berikan sama Kevin. Berapapun nominalnya, saya akan tetap mengganti. Asalkan kamu jangan menikahi pacar saya. Gimana? Oke, asalkan kamu mampu mengganti semua yang udah aku berikan sama Kevin dan juga Devi. Siap. Tapi Hari kalau ini kakak- juga. Kevin, Pak. kalau emang itu solusinya, orang ini bakal mengganti semuanya. Oke, gak apa-apa, aku santai. Tapi ingat, semua yang udah aku berikan sama kamu, kembalikan hari ini juga. Mengerti? Pak Agung tenang aja. Pak Agung nggak usah dengerin orang ini. Orang ini tidak akan mampu Pak. Saya jamin Pak, pernikahan ini akan tetap terlaksanakan Pak. Oh, bagus deh kalau kayak gitu. Dengar sendiri. Kakaknya udah bilang kayak gitu sama aku. Terus, kamu masih memaksakan semuanya? Hah? Masnya tenang aja ya. Masnya nggak usah khawatir. Saya nggak mampu kok untuk mengganti semuanya. Sekarang kamu tinggal bilang aja semuanya itu berapa. Saya siap tanggung jawab. Iya Mas Agung, bilang aja semuanya. Pacar saya mau kok bertanggung jawab. Oke. Kamu dimak. Kalau kayak gitu, oke, gak apa-apa. Kalau dihitung-hitung semua yang udah aku berikan sama Kevin dan juga kamu, Devi, mungkin nominalnya 100 juta. Oh, 100 juta Iya. semuanya. Mas Iya. ada Mas. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama si Kevin. Oke, siap. Dan Ya sudah. satu lagi, untuk kamu Kevin, mulai hari ini kamu aku pecat. Oke, siap. Pak Agung. Mas Kevin tenang aja. Saya akan bertanggung jawab semuanya. Baik dari apa yang sudah diberikan sama dia dan pemecatan Mas Kevin. Pemecatan Mas Kevin nggak usah khawatir. Saya akan bertanggung jawab untuk mencarikan Mas Kevin pekerjaan yang lebih layak daripada kerja sama orang ini. Ini namanya pemaksaan. Tapi dengan cara apa? Buktinya mana? Pak Agung. 100 juta. Sekarang kirim rekening kamu. Aku bayar lunas sekarang. Oke, kalau gitu. Mas Cek. Danang beneran HP punya aku. Mas. Ya, Bos. Mas 100 juta itu besar loh. Mas. Tenang. Pak Agung. Saya minta tolong Pak, jangan pecat saya Pak Agung. Pak Agung ini bisa dibicarakan dengan baik-baik Pak Agung. Mas Kevin nggak usah khawatir, Mas. Tenang aja. Ini Dicek, Jack. Masuk, Bos. Udah masuk. Ya, masuk, Bos. 100 juta sudah saya transfer. Dan kakak dari si Devi ini pacar saya sudah dipecat sama kamu. Jadi tolong, kamu sudah nggak ada urusan lagi sama si Devi.
Awas aja kamu ya masih ganggu si Devi. Mas Kevin tenang aja. Saya akan bertanggung jawab, Mas. Saya akan mencarikan Mas Kevin ini pekerjaan. Mas Dana, makasih banyak ya. Ternyata kamu di sini ya. Mas, selama ini aku cari-cari Aduh, Mas Samsul. Ada apa? Berani-beraninya menghamili adik aku. Apa? Aku mau hari ini juga kamu bertanggung jawab, ngerti? Mas, dengar Mas. Nih, kehamilan aku udah usia 4 bulan. Selama ini kamu kurang ajar banget ya. Kamu main lari aja kayak gitu. Kamu gak tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Bawa aja ke kantor desa, Mbak. Iya, ya, Mbak. Hari ini kamu harus nikah sama adik aku, ngerti? Aduh, Mas Samsul. Aduh, Mas. Emangnya bener apa? Dalam kandungan Hikmah ini ada saya. Mas Agung, kamu tuh kurang ajar banget ya. Emang kamu gak ingat kamu selalu bawa aku ke hotel, Mas? Astagfirullah. Mas, ini serius, Mas. Loh. Iya, Mas. Tunggu. Mbaknya ini siapa ya? Kok bilang dihamili sama Mas ini? Oh, saya pacarnya Mas Agung ini, Mas. Cuman dalam 4 bulan terakhir ini Mas Agung selalu menghilang. Saya selalu mencari dia, Mas. Loh. Dalam kandungan ini anak dia. Kamu sudah menghamili anak orang, masih berani-beraninya kamu mau menikahi pacar aku. Maksud kamu apa? Enggak kok. Aku gak menghamili orang ini. Ini semua salah paham. Astagfirullahaladzim. Mas, apanya yang salah paham? Aku ini benar-benar hamil anak kamu. Kalau perlu, Mas, nanti setelah anak ini lahir, kita tes DNA, Mas. Kalau ternyata ini anak kamu dan kamu nggak mau tanggung jawab, aku laporin kamu ke polisi. Iya, kamu jangan kayak gitu, Hikmah. Apanya yang jangan kayak gitu? Hei, di rahim ini anak kamu. Iya, Mas Agung, kamu tuh jangan kurang ajar ya, Mas. Asal kamu tahu ya, barusan aku dari rumah kamu, terus aku dengar kabar, katanya hari ini kamu mau akad nikah. Pikiran kamu tuh di mana? Otak kamu di mana, Mas? Kamu udah menghamili aku, masih aja kamu mau menikahi perempuan lain. Terus kamu jujur semuanya sama mami aku? Iya. Iyalah. Kita berdua jujur. Kalau kamu menghamili adik aku. Udah ya. Kamu lebih baik bertanggung jawab nih sama perbuatan kamu. Kurang ajar banget kamu ternyata jadi laki-laki. Untung aja ya aku ini bertanggung jawab. Kalau enggak, wah pasti kamu dan kakak kamu ini dibodohi sama orang ini. Mbak ini calon istrinya Mas Agung ya, Mbak. Tolong jangan mau, Mbak. Kalau Mbak mau, nanti anak ini nggak punya bapak, Mbak. Mbak tenang aja. Saya bakal dinikahin sama pacar saya. Enggak, saya nggak mau sama orang itu. Iya, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Udah. Kamu mau bertanggung jawab atau enggak? Kalau enggak, aku laporin kamu ke polisi. Bawa aja, Mas. Iya, Mbak. Bawa aja, Mbak. Saya tanggung jawab kok, Mas Samsul. Ya udah. Kamu sekarang ikut aku ke rumah. Kamu akad sama adik aku, ngerti? Urusan kamu sama pacar aku dan kakaknya sudah selesai. Nggak apa-apa, masalah Mas Kevin ini dipecat, biar aku yang bertanggung jawab. Kalau kamu masih berani-berani ganggu si Devi, kamu akan habis di tangan aku. Iya, Mas. Motor kamu yang mana? Itu yang kuning, Mas. Ya udah, Kak, kamu Kak. sama aku. Iya, Kak. Takutnya dia kabur, Kak. Biar adek nyetir sendiri aja, Kak. Iya, Dek. Udah, ya udah. Alhamdulillah sayang, semuanya sudah selesai diurus. Iya, sayang. Makasih banyak buat semuanya ya. Iya sayang, sama-sama. Oh iya Mas Kevin nggak perlu khawatir tentang pemecatan Mas Kevin ini. Saya akan bertanggung jawab penuh atas pemecatan ini. Mas, saya pulang dari luar kota dan memilih pulang ke sini. Saya memang berencana untuk membuka sebuah usaha. Dan nanti Mas Kevin bisa bekerja di usaha saya itu, Mas Kevin tenang aja. Yang terpenting sekarang Mas Kevin ikhlas saya melunasi apa yang sudah
laki-laki tadi itu berikan sama Mas Kevin dan keluarga? Saya sebelumnya bilang aku nggak apa-apa ya. Aku ini minta maaf. Jujur, biar aku jelasin dulu ya. Sebenarnya aku ini juga terpaksa menikahkan Devi dengan Pak Agung. Iya, Karena Mas. mungkin di sini semuanya sudah tahu alasannya apa. Iya, iya, Mas. Jadi perihal persoalan tadi aku bener minta maaf dan berterima kasih bahwasanya dengan sikap aku yang seperti itu, Dadang ini masih mau melunasi apa yang sudah diberikan sama Pak Agung. Jujur. Iya, Mas. Jujur, aku itu nggak mengharap yang diberikan Pak Agung. Tapi ya gimana lagi, aku bawahan Pak Agung, aku terpaksa. Iya, Mas. Mas Kevin, intinya tenang aja, semuanya sudah selesai dan Mas juga nggak akan lagi berurusan dengan orang itu. Dek. Ya sudah. Kalau kayak gitu, gimana kalau misalkan sekarang kalian semua aku antar pulang. Sekalian aku juga mau main ke sana. Kan aku sudah lama nggak main ke rumah Mas Kevin dan juga pacar aku. Iya Mas Danang. Kalau Udah kita pulang aja. kalau Dek Dadang memang serius sama Dek Devi, sekalian sebentar lagi kita membahas pernikahan aja. Oh, siap. Siap. Saya akan bahagia kalau misalkan dari pihak keluarganya juga sudah bisa mengerti apa yang saya maksud. Ya sudah, gimana kalau kita langsung kuliah ya? Iya. Pokoknya makasih banyak buat semuanya ya sayang. Makasih kamu sudah menepati janjimu buat serius dan membuktikan semuanya. Ya iya dong sayang. Jadi kamu nggak perlu khawatir lagi. Ya sudah yuk kita bahas hal ini di rumah kamu aja. Iya Jadi sayang.